Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirmakumullah, penting di antara kita semuanya memperhatikan tentang amalan yang sudah kita lakukan. Penting di antara kita semuanya bermuhasabah diri atau mengoreksi diri. Bermuhasabah melihat amalan yang telah kita lakukan, lalu kita mengoreksi kalau di antara amalan-amalan tadi ada amalan yang salah yang kita lakukan, lalu kita menggantinya amalan yang salah itu dengan amalan yang soleh. Hadimakumullah, kita yakin kita semua penuh dengan kekurangan. Entah kekurangan itu karena kita masih terus-menerus dalam bermaksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang dalam ketaatan, bahkan kadang-kadang kita bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yaitu pada hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasyr ayat 18-19. Hadimakumullah, inilah yang menjadi dalil agar kita bisa mengoreksi diri kita atau bermuhasabah. Jika kita tergelincir dalam kesalahan, maka dikoreksi dan segera bertaubat, lalu berpaling dari segala perantara yang dapat mengantarkan diri kita kepada maksiat. Kalau kita melihat ada kekurangan dalam amalan yang wajib yang kita lakukan, maka kita berusaha keras memenuhinya dengan sempurna, dan kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan di dalam segala melaksanakan amal ibadah dan kewajiban kita kepada Allah. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dipermudah dalam ibadah, seperti di dalam hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang tangannya lalu berkata, "Wahai Mu'az, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu." Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, "Aku memberikanmu nasihat, wahai Mu'az. Janganlah engkau tinggalkan saat di penghujung salat bacaan doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Hadimakumullah, hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mudah atau dipermudah melakukan segala rangkaian ibadah, dan hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dijauhkan atau menjauhi maksiat. Hadirumakumullah, selanjutnya apa manfaat muhasabah bagi kita yang melakukannya? Yang pertama, yaitu meringankan hisab pada hari kiamat. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Itu akan mempermudah hisab kalian kelak. Timbanglah amal kalian sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting pada hari kiamat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Al-Fudhail rahimahumullah mengatakan, mukmin itu adalah mereka yang rajin menghisab dirinya dan ia mengetahui bahwa ia akan berada di hadapan Allah kelak. Sedangkan orang yang munafik adalah orang yang lalai terhadap dirinya sendiri, enggan mengoreksi dirinya sendiri. Semoga Allah merahmati seseorang hamba yang terus mengoreksi dirinya sebelum datang malakal maut menjemputnya. Yang kedua, rahimakumullah, keuntungan orang yang bermuhasabah adalah ia terus bisa berada dalam petunjuk atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baydawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa seseorang bisa terus berada dalam petunjuk
jika rajin mengoreksi amalan-amalan yang telah ia lakukan. Yang ketiga, keutamaan orang yang senantiasa bermuhasabah adalah dia mengobati hati yang sakit. Karena hati yang sakit tidaklah mungkin hilang dan sembuh melainkan dengan muhasabah diri. Yang keempat, rahimakumullah, keuntungan orang yang senantiasa bermuhasabah adalah selalu menganggap diri penuh dengan kekurangan dan tidak tertipu dengan amal yang telah dia lakukan. Yang kelima, keuntungan orang yang bermuhasabah membuat dirinya tidak takabur tentang apa yang ia telah dapat dan juga tentang apa perbuatan amal soleh yang sudah dia perbuat. Cobalah kita lihat apa yang dicontohkan oleh Muhammad bin Wasi rahimahullah ketika ia berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilai." Andaikan dosa itu memiliki bau, tentu saja tidak ada dari seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Yang keenam, rahimakumullah, keuntungan orang yang bermuhasabah adalah seseorang akan memanfaatkan waktunya dengan baik. Dalam Tabyin Kazi Al-Muftari, Ibnu Asakir pernah menceritakan tentang Al-Faqih Salim bin Ayyub Ar-Razi rahimahullah, bahwa ia terbiasa mengoreksi diri dalam setiap nafasnya. Ia tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Razi diisi dengan menyalin, belajar, membaca buku, dan melakukan segala rangkaian amal ibadah. Maka siapapun hendaklah bermuhasabah diri, baik orang-orang yang bodoh ataupun orang yang berilmu, kan manfaatnya sangat besar. Sebelum beramal hendaklah kita bermuhasabah. Begitu pula setelah kita beramal, kita bermuhasabah juga. Jangan sampai sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bekerja keras lagi berpayah-payah malah memasuki api yang sangat panas. Artinya, harimakumullah, banyak di antara orang-orang merasa dirinya sudah beramal soleh, beribadah kepada Allah, tapi amal ibadahnya, amal solehnya tidak mengantarkan dia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Harimakumullah. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita bermuhasabah? Yang pertama, mengoreksi diri dalam hal yang wajib. Apakah punya kekurangan ataukah tidak? Karena melaksanakan yang wajib itu adalah hal yang pokok dalam agama. Itu dibandingkan dengan meninggalkan yang haram. Yang kedua, mengoreksi diri dalam hal yang haram, apakah masih dilakukan atau tidak. Contoh, kita masih berinteraksi dengan riba, maka ia berusaha melepaskan diri darinya. Jika memang pernah mengambil hak orang lain, maka dikembalikan. Kalau pernah berghibah orang lain, maka meminta maaf dan mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik. Dalam perkara lainnya yang tidak mungkin ada koreksi atau melainkan harus ditinggalkan, seperti halnya orang yang meminum minuman keras, maka diperintahkan untuk bertaubat, menyesal, dan bertekad tidak mau mengulangi dosa itu lagi. Lalu dia menambalnya dengan memperbanyak amalan kebaikan yang dapat menghapus kejelekannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata tarafin nahari wa zulufan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi tiang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Selanjutnya, yang ketiga, cara bermuhasabah itulah mengoreksi diri atas kelalaian yang telah dilakukan. Contoh, sibuk dengan permainan dan menonton hal yang di antara kita mungkin seringkali kita senantiasa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Bisa jadi tidak bermaksiat tapi tidak ada manfaatnya. Maka kita mengoreksi dari perbuatan-perbuatan itu. Yang berikutnya, harimakumullah, cara bermuhasabah adalah mengoreksi diri dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan, apa yang dilakukan oleh kaki, tangan, pendengaran, penglihatan, dan juga lisan kita. Cara mengoreksinya adalah dengan menyibukkan anggota badan kita dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah. Yang berikutnya, harimakumullah, mengoreksi diri kita
di dalam niat, yaitu bagaimana niat kita dalam beramal, apakah lillah atau li ghairillah, apakah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan selainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain kita melakukannya dengan cara memurnikan amalan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadimakumullah, marilah kita senantiasa mengoreksi diri, bermuhasabah dan terus meminta pertolongan kepada Allah agar kita dipermudah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadimakumullah, itulah yang perlu kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan terakhir adalah, lantas bagaimana dengan kita semuanya? Apakah kita sudah bermuhasabah? Apakah kita sudah mengisi waktu-waktu kita untuk bermuhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin saja di antara kita semuanya masih ada amalan-amalan yang lalai atau yang membuat kita lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita membuat lalai kepada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadimakumullah pentingnya kita bermuhasabah diri atas segala amalan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bermuhasabah diri, yang pada akhirnya kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.